Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah tentang hidupmu, ya, apa yang akan terjadi ke depan dan apa pesan semesta kepadamu untuk hidupmu ke depan. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang hidupmu. Apa yang akan terjadi ataupun mungkin sudah terjadi, ya. Ada pesan juga untukmu dari semesta tentang kehidupan kamu. Oke, kita lihat di kartu pertama, ada di sini ada Page of Wands. Di sini Nine of Pentacles, Four of Pentacles. Ada the Moon, ada Justice, ada Ace of Pentacles. Maaf kalau berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Ace of Wands, ada Eight of Wands. Oke, di sini saya merasakan energi, ya, dimana kamu terkoneksi dengan vampir energi, ya. Dimana vampir energi ini adalah orang-orang yang menyerap energimu, baik secara sisi mental, baik dari sisi pikiran, ya, baik dari sisi keuangan, ya. Dan juga saya merasakan energinya, ya, kamu lemes aja, loyo aja, ya. Ada beberapa yang saya lihat dimanfaatkan, ada beberapa yang saya lihat di sini. Pokoknya kondisinya toksik lah, dimana hanya bisa dia yang untung dan kamu yang harus rugi, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk ke depan lebih hati-hati kepada orang yang mempunyai energi vampir, ya. Dimana dia menyerap semua yang kamu punya, entah tenaga, waktu, pikiran, ya. Terus juga saya merasakan energinya di sini, ya pokoknya intinya kamu tuh kayak macam, kayak di bahasa kasarnya kalau itu benalu, ya. Tetapi di sini lebih ke mental, makanya saya bilang kalau bicara vampir energi itu kan dia menyerap energi orang, ya. Sampai orang itu akhirnya ikut juga bisa menjadi seperti dia. Jadi toksik. Jadi hati-hati, kamu terkoneksi dengan orang yang toksik, akhirnya kamu menjadi orang yang toksik juga. Vampir kan gitu kan? Dia mengisap darah, akhirnya memberikan virus, akhirnya orang yang baik-baik menjadi ikut seperti dia, jadi vampir, ya. Dan menyerap energi baik orang, ya. Di sini semesta mau sampaikan untuk lebih berhati-hati dengan orang-orang yang mempunyai vibrasi di bawah, ya. Lebih baik di skip aja orang-orang ini. Siapapun, entah teman, sahabat. Kalau pasangan itu pilihan, ya. Karena di sini saya tidak menganjurkan untuk berpisah ataupun apapun. Yang pastinya di sini cuman saya kasih tahu bahwa orang ini tidak baik dan tidak pantas untukmu melalui pesan semesta.
Kembali semua dari pilihanmu, entah mau bersama, entah tidak, ya terserah. Karena itu pilihan, dimana nasibmu ditentukan dari pilihanmu. Ya, tarot hanya bisa membantu, bahwa memberikan petunjuk bahwa ini orang yang pantas, ini orang yang tidak pantas. Dimana sekarang orang-orang yang tidak pantas bersamamu, ya, di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk lebih selektif dalam memilih sahabat, memilih tempatmu, ya. Dimana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang hanya ingin dilayani, ya, ingin menjadi raja, tapi dia nggak pernah melayani kamu, nggak pernah merajai dan meratukan kamu, ya. Ini ada, ini entah perempuan, ada yang tanya Kak Ica, ini untuk perempuan ya, ini untuk laki-laki ya, ini umum. Kalau memang kamu tidak terkoneksi, berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, ini hanya untuk orang-orang yang terkoneksi. Karena ini energi general. Kamu mau 100% energi kamu, silahkan hubungi kontak WA saya dan itu berbayar. Karena personal reading itu berbayar. Ya. Jadi umum, kamu yang menyesuaikan. Oh, ini terjadi. Oh, berarti energi saya. Kalau tidak ya sudah, bukan energi kamu. Jangan memaksakan, ya. Karena di sini semesta mau sampaikan, ya, dia tidak pantas untukmu. Ini adalah orang-orang yang toksik, yang mana hanya mau dilayani, yang hanya mau mengorbankan orang, ya, entah dari sisi apapun. Harta paling utama, ya, mau ditraktir-traktir, tapi kalau minta traktir, wah, pelitnya luar biasa, ya. Orang-orang pelit ini gak baik, pelit tenaga, pelit waktu, pelit pikiran, tuh sampai bicara udah belepotan, ya, karena saking gak bagusnya, ya. Pelit, apalagi kalau pelit sama pasangan, wah, ini lebih parah lagi nih, ya. Tetapi itu kembali ke pilihanmu, ya, karena pasangan itu harus saling membacking, saling menopang, ya, saling menopang. Yang satu kurang, yang satu harus bisa menutupi, yang satu kurang sama, yang satu lagi menutupi. Namanya kan tidak sempurna, tetapi dua menjadi satu akhirnya bisa menjadi kesempurnaan. Tetapi dia tidak, dia kayak macam merasa tersaingi, dia yang harus lebih up, ya. Ini pelit. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang pelit, mungkin sahabatmu, pasanganmu, atau bosmu, wah, itu sudah, ya, kategori lain itu, ya. Pelit bukan berarti dalam artian apa, tapi seharusnya hakmu gitu loh. Tetapi dia untuk mengeluarkan hakmu saja itu susah. Ya, ini hati-hati. Oke, berikutnya di sini dia tidak pantas bersamamu, ya. Orang-orang yang tidak memprioritaskan kamu, ya. Tidak, ya, hanya memandangmu sebelah mata, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu jadi babunya aja, ya. Nah, itu keset kaki, ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begini, mendingan kamu yang pergi. Jangan menunggu mereka untuk berubah, nggak ada. Mereka nggak akan berubah, kecuali kalau semesta yang membuat dan dia mau berubah gitu. Semesta yang menegur dia gitu. Tapi kalau belum, ya kamu yang harus mencari perlindungan untuk dirimu. Ya, dia tidak memprioritaskan kamu, entah dalam hubungan, entah dalam hal apapun. Ya, ini bisa bersifat umum dalam hubungan, bisa bersifat umum dalam apa dibilangnya rumah tangga, ya. Kamu yang menghandle semua tugas-tugasnya, dia santai-santai baik, padahal dia punya tanggung jawab yang besar, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ataupun di perusahaan, ya, kamu sudah kerja banting tulang, tapi hak-hak kamu malah alasan ini itu, ya. Lebih baik nggak usah, cari pekerjaan lain, cari tempatmu, ya. Berikutnya di sini dia menuntut dihormati, gila hormat nih, ya. Tetapi untuk menghormati dan menghargai orang tuh sama sekali nggak ada. Tetapi dia mau dihormati. Nah, ini, ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang makan puji, ya, makan puji tuh mau gila hormat gitu, ya. Mau dihormati, tapi kalau lihat orang itu kayak keset kaki, pandang orang itu kayak sampah, ya. Ini ada. Tapi ujung-ujungnya kita balas merasa tersakiti, playing victim. Wah, dia jahat, ya. Padahal dia yang berulah. Ya, dia pandang enteng orang, tetapi menuntut hak lebih. Mau dihormati, mau disanjung, mau diangkat, ditinggikan. Tapi memandang orang aja kayak sampah. Dan apalagi kalau dibilang dengan orang kaya itu penjilat. Tapi kalau sama orang miskin, wah, diinjak-injak,
Ini namanya ada orang-orang seperti gitu, bermuka dua, ya, penjilat. Dimana kalau dapat orang kaya dia hormati, ya. Wow, penjilat itu ya. Baiknya luar biasa. Tetapi kalau keluarga sendiri pun kalau miskin ya, wah, nggak diakui keluarga tuh. Tapi kalau orang kaya diakui, itu om saya, itu om tante saya, ya. Padahal bukan keluarga, tapi ngaku-ngaku. Nah ini ada. Kenapa? Orang penjilat, ya. eh Ya seperti gitu. Nebeng-nebeng juga. Kalau orang terlalu banyak nebeng itu orang-orang apa ya, toksik ya, benalu. Mau enaknya doang. Pada saat kamu susah belum tentu dia datang. Ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang tukang nebeng-nebeng, ini mentalnya udah nggak bagus. Ujung-ujungnya kamu yang nanti jadi korban. Ya, hati-hati. Oke, berikutnya kita lihat lagi apakah masih ada pesan semesta ya, di mana kamu harus meninggalkan orang-orang ini. Tetapi ini cuman petunjuk ya, karena kamu tidak akan bagus di situ ya. Tetapi kembali lagi ke dirimu, karena bukan saya yang menentukan ya, tetapi dirimu dari pilihanmu ya. Di sini ada Eight of Sword, Ten of Sword, di sini ada Five of Cups, di sini ada Five of Sword. Oke, dia lebih fokus pada dunianya sendiri ya. Dia dalam artian gini, kamu rugi pun ya terserah, yang penting dia untung. Kamu tersakiti, tidak, kamu sedih, dia nggak peduli, yang penting dia bahagia. Kamu mau kelaparan ya terserah, yang penting dia kenyang. Ini ada ya, dia fokus pada dirinya sendiri tanpa peduli kamu sakit ya nggak peduli. Terus kamu mau marah kayak mau bahagia, dia nggak peduli, yang penting dia bahagia dulu. Tapi kalau seandainya kamu bahagia, dia marah tuh. Kalau dia sedih baru kamu bahagia, wah dia marah. Dia maunya dia yang bahagia, kamu yang sedih ya. Nah ini orang-orang yang ego ya. Nanti kalau ada masalah, kamu yang selalu salah, nggak pernah benar. Ini bisa juga di pekerjaan ya, selalu salah, maunya hasil yang bagus, padahal tidak diberikan contoh ya, tidak mau melihat proses. Oh ini anak buah nih lagi kerja capek, prosesnya gagal karena ini, diperbaiki, tapi nggak mau tahu, bos mau taunya harus berhasil. Begitupun pasangan, dia nggak mau tahu, pokoknya harus ada duit, harus ada makan walaupun tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya kalau bicara matre, kalau tidak putus ya, ini ada seperti gitu ya. Jadi orang-orang begini hanya memprioritaskan dirinya sendiri. Kita bisa baik ya, tapi kalau dia menginginkan terlalu baik, itu ya hati-hati ya. Berarti kamu hanya bisa dimanfaatkan. Kita baik boleh, tapi jangan terlalu baik ya. Dan di sini kondisinya orang yang terlalu baik, akhirnya kamu dimanfaatkan, kamu disia-siakan. Ya, ini bicara takaran. Kalau takarannya lebih, kurang bagus, takarannya kurang pun juga kurang bagus. Harus seimbang. Jadi koneksi dengan orang yang respon juga ada untukmu. Kalau dia nggak punya respon untukmu, ya berarti kamu nggak dianggap penting gitu, ataupun kamu bukan siapa-siapanya dia ya. Oke, berikutnya di sini di mana dia tidak pantas bersamamu, di sini juga ini adalah orang yang tidak santun dalam berucap dan bertindak ya. Jadi kamu terkoneksi dengan orang-orang ini ya, siap-siap saja ya, kamu makan hati ya. Tidak santun ini artinya tidak sopan ya. Bicara ngerocos aja, atau kebun binatang keluar, atau banting-banting barang, buang-buang barang, bentak-bentak barang, bentak dari suara gitu ya, sambil banting-banting barang ya. Tidak bisa mengontrol emosi, playing victim. Ini orang-orang begini lebih baik nggak usah ya dekat kamu ya. Kamu makan hati, kamu yang rugi sendiri dari sisi kesehatan, dari sisi mental, dari sisi keuangan ya. Coba kamu lihat, kok kondisi saya lagi tidak baik-baik, saya banyak sekali masalah. Ya itu karena kamu memancingnya, di mana kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik, dan akhirnya kamu di vibrasi bawah, di mana kesialan-kesialan datang pada hidupmu. Kenapa? Karena kamu yang minta. Kenapa? Karena kamu masih dekat-dekat dengan orang toksik. Iya kan?
Sama seperti di tempat sakit gitu kan. Kita sakit tapi nggak mau ke dokter, nggak mau cari obat, nggak mau cari penyembuhan. Ya sudah, kamu sakit di situ mempersulit orang lagi ya untuk rawat, dan akhirnya orang yang sembuh ikut sakit. Nah itu kondisinya kayak gitu. Dimana ya kamu harus bertindak untuk berjalan mencari pengobatan, ya pengobatan di rumah sakit atau pengobatan yang mana gitu ya, atau minum-minuman herbal, atau ya setidaknya jalan-jalan hirup udara segar. Jangan di dalam rumah yang pengap, yang lembab, yang banyak sirkulasi udara nggak lancar ya. Nah ini, dan yang terakhir di sini ya, orang yang tidak pantas bersamamu adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosinya ya. Sama sih seperti yang tadi. Tapi kan itu tidak santun dalam berucap dan bertindak. Ini tidak bisa mengontrol emosi. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, bicaranya kasar, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bicara dengan atau dengan dirinya sendiri aja marah-marah. Ya. Ini nggak bagus. Ya, kalau orang tukang marah-marah nggak bisa mengontrol emosi. Ya. Ujung-ujungnya ada KDRT. Ya, jangan salahkan dia kalau dia KDRT ke kamu. Ya karena kamu masih di situ, kamu sudah, itu kan petunjuk, ini kan semua petunjuk yang saya bacakan ini petunjuk. Ya. Petunjuk dari semesta di mana ya ini orang ini tidak cocok untuk kamu. Kalau tidak, kalau kamu masih di situ ya siap-siap kamu nanti tersakiti, entah secara fisik, secara mental, atau secara pikiran, atau secara keuangan. Tersakiti secara keuangan ini dalam artian kamu diporotin juga kan, seperti gitu, ditipu. Ya, ini ada bilang teman pinjam duit atau ikut bisnis ini bisnis itu, ya hati-hati. Sekarang ini banyak orang yang mengiming-imingkan bunga tinggi, mau cepat kaya, padahal nggak tahu mungkin dapat uangnya dari mana tuh ya. Hati-hati ya, apalagi bicara pinjam duit ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak pantas, tidak bertanggung jawab, ya kamu yang harus tegas. Kalau kamu tidak tegas berarti silahkan kamu bisa menerima akibatnya di hari esok, di mana ya kamu yang dipersulit atas hakmu. Dan jangan pernah menyesali itu. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, di mana orang-orang ini tidak pantas bersamamu ya, orang-orang toksik ini, orang-orang vampir energi ini yang akan membuat hidupmu stres. Ya, ini hati-hati aja ya ke depannya ya. Kalaupun mungkin sudah terjadi, ya berarti kamu harus mencari solusi. Berarti kamu harus bijaksana. Kamu yang harus bisa lebih tenang ya, dan bisa mengontrol emosi untuk mencari jalan keluar. Tapi kalau belum terjadi ya waspada. Supaya pada saat orang ini, ciri-cirinya orang ini datang, ya kamu udah tahu, oh ini orang ini tidak baik, saya nggak usah terlalu dekat-dekat. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga kehidupan kamu saya doakan hal lebih baik, lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih dan keberuntungan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.